Allah kadi baiat Imam Mahdi tu alun. Apa syariat tadi? Palestin bebas, Madinah malhamah kubro. Hadis-hadis tanda-tanda kiamat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke sini, ulama itu telah membagi tanda kiamat. Pertama, tanda kiamat sughra, kedua tanda kiamat kubro. Tanda kiamat sughra dibagi tiga lagi. Tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil waktunya panjang. Tanda kiamat besar kalau sudah terjadi berurutan. Sudah mulai satu dengan munculnya Dajjal. Imam Mahdi tidak termasuk tanda kiamat kubro. Dia adalah pengantar setelah dia masuk tanda kiamat kubro. Nah, tanda kiamat sughra itu terbagi pula kepada tiga. Pertama, tanda yang telah terjadi. Kedua, tanda yang sudah terjadi dan akan berlangsung terus. Ketiga, tanda yang belum terjadi. Contohnya apa? Yang sudah terjadi, Nabi mengatakan, saya diutus, saya ini sebagai tanda kiamat. Nabi sudah datang. Kehadiran Nabi sebagai tanda kiamat. Nabi sudah datang, sudah terjadi. Saya dengan kiamat seperti ini, dekat. Kemudian ada tanda yang sudah terjadi dan berlangsung terus. Apa itu? Tanda pemimpin yang zalim, ya. Di tanda-tanda pemimpin yang zalim, orang miskin kaya dan lain-lain. Yang seperti itu jangan dianggap berhenti, dia akan terus ada. Nah, ini penting nih fikihnya seperti itu. Ya. Pertama tadi sudah terjadi, berlalu sudah. Yang kedua sedang berlangsung dan terus menerus. Ada dalam hadis bahwasanya lantaku masa'ah hatta matan nasu fujatan, tidak terjadi kiamat melainkan manusia mati mendadak. Jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Yang belum terjadi apa? Tanda kiamat sughra. Sungai Efrat mengeluarkan emas. Sidang jemaah, ada tiga itu yang harus kita pahami. Setelah itu kiamat kubro. Kiamat kubro, tanda kiamat kubro itu kalau sudah berlangsung mulai berurutan, waktunya lebih pendek daripada sughra. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita ketika ketemu hadis-hadis itu, kita harus tahu. Yang pertama, kita harus memahami posisi hadis. Ya, kekuatan hadis. Ya, darjat hadis. Darjat hadis. Harus tahu kita hukum hadis. Makanya tadi seperti hadis tuh ada Sufyani yang saya katakan itu heboh dulu tuh, mencela-cela Saddam Hussein. Ternyata hadisnya apa? Lemah. Hadisnya palsu. Alamak rasai Saddam Hussein di awal. Batulilu buku di Indonesia itu. Contoh Sufyani, benderanya begini, Saddam Hussein. Tahu antum setelah Saddam Hussein tumbang, Syiah berkuasa di Irak. Paham tak antum? Setelah Saddam Hussein tumbang, Syiah itu. Sidang jawab apa kata Nabi? Innallaha yuqawi hazaddin bisultani jair. Ada masanya Allah menguatkan agama ini dengan penguasa yang jair, yang jahat. Ada juga deretan penguasa Muawiyah itu ada yang zalim, tetapi secara negara kuat.
Daripada dapat orang soleh, negara tumbang. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, secara kita dalam sistemnya, ini soleh pribadi apa salah sistem? Terus tahu kita. Nah, itu nanti kajiannya fikih politik namanya. Ambo pertama-pertama kok mengaji fikih politik, antum curiga aja, maka saya enggak. Ya enggak, banyak aja orang yang curiga kok. Ya, sudah tahu. Yang kedua, harus paham kita maqasid hadis, kandungan hadis. Apa namanya? Matmun hadis. Apa kandungan hadis? Kandungannya apa? Contohnya, kiamat hadis ada 10 hadis bisa kumpul hadis. Sadonya mengecen kiamat lah dake. Kiamat dake tu dihitungnya dari bilo. Dihitung sejak kapan? Sama dengan umur umat Islam tadi, dihitungnya setelah hijrah atau sebelum hijrah. Kalau dake dalam kalimat itu, datang orang dari Jakarta kamari kapai ke Bukit Tinggi, mampir di Masjid Mujahidin, tanya ke jemaah, Pak, ambo kapai ke Bukit Tinggi, dari mana Pak? Dari Jakarta. Saya mau ke Bukit Tinggi. Bapak dari mana? Dari Jakarta. Iya Pak, saya mau tanya, ini Bukit Tinggi masih dekat apa jauh? Kalau dia datang dari Jakarta, nanya Bukit Tinggi ke kita di Kota Padang, jawab kita jauh apa dekat? Dekat. Ini syakul kalam dalam memahami hadis. Terus sidang jemaah, makanya dalam hadis yang mengatakan saya dengan kiamat itu diutus seperti ini, kata Nabi itu sudah dekat itu, ada ulama mengatakan bahwasanya ini adalah isyarat tidak ada pembatas Nabi, tidak ada yang menyela, yaitu kehadiran Nabi dengan kiamat. Tidak ada lagi Nabi yang lain, tidak ada umat yang lain, tidak ada periode yang lain, yaitu setelah umat Nabi ini berjalan terus sampai kepada kiamat. Itu maksudnya, bukan hitungan tahun. Paham? Lagi paham? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini dia. Maka contoh, secara sejarah, orang-orang yang memprediksi kiamat sejak dulu selalu gagal. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil? Kedua, ketika membawa hadis ke lapangan, mencocokkan hadis dengan realita, harus kita lihat kecocokannya dengan realita. Pertama, konteksnya ini konteks umum apa konteks khusus? Tidak akan terjadi kiamat melainkan banyak orang yang bersifat ego. Khusus apa umum? Sifat ego khusus apa umum? Terus ketemu sama kita, kawan kita ini ego sama kita, ikut tanda kiamat. Wa'ang bana. Itu kan sifat umum. Maka hal itu sejak dulu ada orang bersifat ego. Itu hanya gunanya memperkaya data, tidak bisa untuk jadi keputusan. Kemudian ketika terjadi di lapangan, kita bawa hadisnya, kita lihat dulu apakah syarat-syarat itu sudah lengkap apa belum. Ada hadis tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi, orangnya modelku. Saya lihat dulu. Ada hadis tentang Dajjal. Berapa syarat Dajjal itu? Ada orang pematu mau deko ciek lo. Nyo tempel lo kafir di siko, di kaniangnya. Dajjal muncul di Kota Padang. Di langsung foto, beredar fotonya. Awas Dajjal. Soalnya tanda ado kecek Nabi Dajjal tu matu sabalah. Yang kedua, ada tulisan kafir. Itu saja. Coba kalau namanya dimuncul, patut ya. Ada jalan kau dah. Tangan dekat ibu namanya. Soalnya Dajjal itu di samping itu ada keahlian, dia muntahkan emas.
menyuruh mayat bicara, dikeluarkan ibu seseorang. Kalau kamu nggak mau percaya saya ini Tuhan, mana ibumu? Saya hidupkan kembali, dihidupkannya kembali. Harus lengkap. Makanya kasus Nabi dengan tentang Ibnu Sayyad yang diduga ketika itu adalah dia Dajjal di zaman sahabat. Sahabat-sahabat sudah banyak kata ini Dajjal, ini Dajjal. Banyak mengatakan seperti itu. Nabi diam saja. Nabi tunggu. Ini orang berapa syarat yang lengkap nanti? Ternyata nggak lengkap syaratnya. Nah, sidang jemaah, ada Dajjalun, ada Dajjal. Dajjalun komunitas orang-orang yang berciri Dajjal. Dajjal kecil. Di India dulu heboh. Siapa namanya? Syed Baba. Oh, Dajjal sudah muncul di India. Ya nah. Syed Baba dia bisa mengeluarkan emas segala macam. Nah, yang seperti itu adalah Dajjal khusus, manusia berkarakter Dajjal. Belum lagi Dajjal. Maka akhirnya gimana? Nah, kenapa Nabi membiarkan sahabat heboh memprediksi? Dan Nabi tidak memberikan keputusan pada sahabat. Nabi tak menunggu. Supaya Nabi memberi pelajaran kepada sahabat. Akhirnya Nabi mengatakan dia bukan Dajjal. Jadi jangan diulangi kesalahan-kesalahan yang berlalu. Bukti sahabat sendiri memprediksi, salah ambil loh. Mukasunya setingkat sahabat bisa salah memprediksi. Itu maksudnya jangan jadi pembenaran. Itu buktinya sahabat sendiri salah loh. Biasa setunya. Kalau kacau loh kau. Apalagi sahabat aja loh. Jadi sedang jemaah rahmat Allah, hati-hati ya. Nah, jadi ketika kita membawa hadis kepada waqi', ta'amul hadis ma'al waqi', tatbiqul hadis fil waqi', membawa aplikasi hadis kepada realita. Harus kita lihat ini sudah sempurna apa belum? Benar gak itu yang dimaksud oleh hadis? Jadi yang terbaik itu seperti sikap Nabi. Datang Ibnu Sayyad, Nabi diam saja. Nabi wait and see. Yang berikutnya, yang keempat, menelaah hadis itu, memahami hadis sesuai tuntunan ulama. Pasti hadis itu sudah jadi pembicaraan ulama sebelumnya, maka rujuk ila ulama, rujuk ila al-ulama al-mu'tabar, ulama yang bisa kita pedomani. Cari referensi. Kok tersia-sia sih? Ala dipupuh lo, kok bawa akidah kok? Kok cerita akidah? Jadi lihat referensi ulama dulu. Wa ma qaulul ulama fi. Tadi yang sengaja mau kutip ulama-ulama itu gunanya takut ya menangan. Di antara ulama apa tadi hukumnya? Hukumnya apa? Ada yang menghukum kafir, ada yang menghukum kahin. Sidang jemaah kesimpulannya karajawa selah karajawa. Masul bi ahadis, sibukkan diri dengan hadis-hadis yang langsung kewajiban jatuh pada kita. Jangan jo hadis sibuk jo hadis-hadis dan urusan orang. Itu maksudnya. Contohnya apa? Fikihnya. Kalau datang Dajjal, kewajiban syariat kita apa? Mengkafirinya. Kalau datang Imam Mahdi, sudah pasti Imam Mahdi datang, kewajiban kita berbaiat pada dia. Itu syariat fikihnya. Kalau turun Nabi Isa, gabung dengan dia. Itu fikihnya. Kalau datang Ya'juj dan Ma'juj, ikut menyelamatkan dia dan memerangi dia. Kalau ada. Terus kapan kiamat? Alam sampai dalam YouTube.
tentang bantahan. Oh Pak Ustaz, aku awak kata 5 minit pada tanya batanya mau simpulkan capek. Punah Pak. Sudah saya jawab tentang Imam Mahdi yang mau dibaiat, kemudian Dajjal sudah mau turun. Ambo nak mengecek lama lah, tapi alun lai. Pembantahnya hadis Nabi, riwayat Ibnu Abi Syaibah, hadis sahih. Umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yasrib. Sukses dan berjayanya Baitul Maqdis Palestina, bebas Palestina. Itu yang pertama. Kedua, khurabu Yasrib, mundur Madinah. Sekarang apa yang terjadi? Madinah yang mundur atau ya apa? Palestina. Lah bebas Palestina. Tuh. Terus wa khurabu Yasrib wa zuhuru malhamah kubra. Ketika Madinah mundur, muncul malhamah, perang malhamah kubra, perang besar-besaran muslim non muslim. Di malhamah kubra, muslim kerjasama dengan barat Nasrani memerangi Parsi. Parsi itu Syiah Iran, kerjasamanya kalau Parsi itu dengan komunis, blok barat dengan blok komunis. Maka Iran sampai kini kerjasamanya dengan komunis. Di Suriah dengan komunis. Syiah itu banyak kerjasama dengan komunis. Maka di berbagai negara Syiah itu kalau masuk politik sama partainya dengan partai komunis. Di negara-negara Syiah tuh acok gabung sa partai jo komunis. Berarti bloknya blok mana tuh? Blok Parsi. Perang menang, umat Islam kerjasama dengan Eropa. Setelah menang, ndak doro mengengkang kita lo lagi. Perang kemudian setelah Parsi kalah, terjadilah perang antara Islam dengan Eropa. Ketika sedang kalah itu ada yang berteriak Dajjal sudah muncul. Itu dia, Dajjal sudah muncul. Akhirnya umat Islam berhenti, kembali balik karena takut rumahnya dimasuki Dajjal. Setelah itu sidang jemaah, terjadi Fathul Konstantiniyah. Fathul Konstantiniyah di Turki. Nah, ketika itu ada dua versi. Versi pertama, perang tidak pakai senjata, hanya dengan kalimat takbir. Runtuh bangunan benteng tempat musuh-musuh Islam bertahan. Runtuh, tumbang ke laut, dan berbagai macam keadaannya. Umat Islam menang. Setelah itu Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul baru Imam Mahdi. Jadi sidang jemaah, kira-kira Allah kadi bayat Imam Mahdi itu alun. Apa syariat tadi? Palestina bebas. Madinah malhamah kubra. Sudah tu heboh loh. Apa syariat tadi? Palestina bebas. Madinah malhamah kubra. Sudah tu heboh loh malhamah kubra, perang tanpa teknologi. Alah. Cari hadis. Dan cerita orang wadangan. Kalau cerita orang wadangan kena olah wak. Nah, acok kena olah wak. Sila hadis. Dalam hadis dikatakan, kata sahabat Ibnu Mas'ud, perang yang tidak pernah kalian saksikan sebelum ini. Maka ulama mengatakan kalau perangnya perang pakai kuda, tidak pakai teknologi, itulah biasa zaman sahabat tuh. Tidak mungkin Nabi mengecek perang yang tidak pernah kalian saksikan. Tidak melintas hewan udara di tempat lokasi perang, melainkan mati. Apa maksudnya itu? Lewat di udara tuh, teknologi itu tidak ada.
Kau nak teknologi perang pakai kuda. Ambo berang bana mencaliannya. Aktivis Mario Pajaba kudo. Urang parang jo teknologi, awak jo kudo. Bilo kamandang awak, fikih kanai, fikih kanai. Tahu nak? Enggak paham fikih, enggak paham istinbat hukum fikih. Ayat wa miribatil khail. Kuda-kuda yang tertambat artinya apa? Kendaraan-kendaraan perang yang siaga, itu maksudnya istinbat hukumnya itu. Bukan kudo. Kalau perang wajah kudo gini, orang perang di Bukit Tinggi, awak kaja aja kudo, tiba di Bukit Tinggi, kudo lah latih. Awak kakak perang, tiba sini aja latih. Sudah tu rumpui nak lado. Jam 3 kudo pasimpuah. Kira-kira apa perang awak? Menang kalah. Fikih kan ini. Jadi harus paham kita menyikapi apa pesan fikih dalam riwayat itu. Paham. Kita sibuk di mana apa kuda-kuda, apa tak tertarik mencari ada. Kalau kau jadi aktivis Baraja membawa pesawat, Baraja membawa motor, kalau perlu kapalo ke bawah kaki kata. Tak kicuh musuh ditembak kapalo ke kaki kan naik. Ina harus pandai wak. Kini kau era teknologi. Tuh perang je kudo, je panah aku. Kalau memanah lah lewat orang awak hebatnya. Orang awak memanah dete kudo dalam perhentian. Menembak dete. Orang nama kajo je lepek piti, itu nama menembak dete kudo. Jadi kalau masalah ini orang kita lebih hebat. Ajo Andre nala meninggal tu, nyoba cerita kan. Kecenya NASA memanggil orang utusan ke bulan, ke antariksa. Dipanggilnya orang suku tertentu di Jawa. Sekuang ada proyek apa tu? Ke bulan, bara anggaran 250 lah. Tu banyak orang. Diambil 50 lah, 200 orang rumah ambo. Tu bali rumah segala macam sampai. Jadilah tawaran kedua. Masuklah celai suku lain Jakarta. Bara Matuhi. Tahu banyak orang. Diambil 250 untuk rumah ambo 250. Pakai kata. Tiba orang Diaman. Sika perwakilan Minang Diaman. Bara 2.500. Bagus banyak mana? Yo, ambil dapat 1,000. Dia pun dah pada tawaran dah. Ambil dapat 1,000, dia mau 1,000. 5 cek ke orang Jawa. Sudah dia kata. Saya faham. Bagus banyak mana? Bagus di rumah tu yang minta. Ambil dapat 1,000. Orang dia gitu. Supaya lolos proyek kau, dia mau 1,000. Tinggal motor, agak kurang Jawa tadi je. Suruh dia kata. Kira-kira nama dah hebat awak tentang memanah kau. Dah, makanya instruktur mau orang awak kau ni hanya kemenangan nyadang tu dah ada tu dah. Sidangnya makanya rahmati Allah. Ini di antaranya, insya Allah akan kita sambung terus. Mudah-mudahan bermanfaat.